kuasamu. Ku hanya manusia yang belum dosa. Berjalan persimpangan penuh liku kehidupan, kosong tak bertepi dan tak tahu arah. Selamatkan aku, oh Tuhanku, bimbinglah aku. Selamatkan aku, oh Tuhanku, ampunilah aku. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hari kedatangan Tuhan bagi kita adalah saat kita percaya Tuhan dan lakukan firman Tuhan secara total. Nah ini apa ya, kalau kita bicara di Nasrani disebutnya kan kerajaan Allah, itu kerajaan Allah, hari kedatangan kerajaan Allah bagi kita. Ada asumsi teman-teman bahwa kerajaan Allah itu diasumsikan seolah-olah setelah kita meninggal dunia ya kita masuk pindah ke alam yang baru, alam akhirat gitu. Nah di situ baru kerajaan Allah datang gitu. Jadi banyak orang yang menunggu penghakiman itu di kerajaan Allah yang di alam akhirat nanti teman-teman. Tapi sebenarnya apabila kita mengacu kepada firman gitu ya, di firman itu dikatakan bahwa sebenarnya ya kerajaan itu sudah ada dari sekarang gitu, dan sejak kita hidup di dunia ini. Itu kalau saya baca di kitab Lukas, sebenarnya ini menyimpang sebentar, di kitab Lukas pasal 17, kalau teman-teman lihat pasal 17 ayat 21 juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kita, di antara kamu, di antara kita gitu. Jadi banyak orang yang mencari surga akhirat gitu, di sana di sini minta informasi itu gitu. Sebenarnya simpel sekali teman, bahwa kerajaan Allah itu adalah apabila kita sudah benar-benar hati kecil kita totally ya, berarti tubuh jiwa roh kita bisa percaya bahwa
Tuhan, kita percaya Tuhan gitu, benar-benar secara pribadi percaya ke Tuhan, dan juga kita benar-benar teman-teman mendalami pengertian akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan saat kita percaya total itu dengan tubuh jiwa roh kita, dan saat kita melakukan firman Tuhan secara total karena kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, itu ya firman di kitab Lukas pasal 17 ayat 21 itu menyatakan bahwa ya sudah datang. Kita nggak perlu tunggu-tunggu nanti waktu wafat baru bisa mengalami penghakiman di alam akhirat nanti gitu. Jadi kita bisa berasumsi bahwa kerajaan Allah itu datang di kita ya setelah kita percaya dan melakukan firman Tuhan, ya dalam hidup sekarang pun ya kerajaan Allah sudah datang, teman-teman. Nah, sedangkan firman kan katakan dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Ya berarti kan waktu kita mengenal, kita percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dari saat ini, dari saat kita hidup di dunia ini, ya kita bisa praktekkan ya apa yang diperintah peraturan Tuhan itu ya dilakukan dari sekarang aja, teman-teman. Jangan menunggu nanti penghakiman nanti, itu kita lakukan sekarang. Berarti ya itu dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti kita sudah dari sekarang sudah mendahulukan itu, sudah melakukannya. Nah, adapun nanti konsekuensi, misalnya apakah Tuhan akan memberikan kelimpahan bagi kita, kesusahan duniawi bagi kita, ya firman Tuhan katakan ya itu tambahan yang dari Tuhan gitu. Jadi kita sudah bicara hidup di dunia ini seperti waktu kita hidup di akhirat nanti, teman-teman. Itu pengertian saya seperti itu, teman-teman. Dan ini saya sempat sharingkan dengan Pak Joshua gitu sebagai mentor rohani saya, dan memang beliau gitu, Pak Joshua katakan memang seperti itu, bahwa kerajaan Allah itu sebenarnya datang di kita bagi orang yang memang percaya gitu, memang percaya Tuhan gitu, bahwa percaya Tuhan secara total gitu, baik tubuh jiwa rohnya, dan juga memang melakukan firman Tuhan oleh karena mengenal dan mengerti firman Tuhan, sudah dalam mengenal dan mengerti akan Tuhan, firman Tuhan itu, teman. Nah ini saya pembukaan dari temanya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, saya coba ajak teman-teman baca di kitab Lukas pasal 17, teman-teman. Cuman ini bacanya dari ayat 20, teman-teman, dari 20 sampai 37. Itu nanti ada beberapa yang saya coba mau highlight gitu, bahwa ini yang penting ini loh, teman-teman. Nanti setelah di-sharing saya aja. Sekarang saya bacakan total aja dulu pasal 17, teman-teman, ayatnya 20 sampai 37. Judul perikopnya, teman-teman, kedatangan kerajaan Allah gitu. Kedatangan kerajaan Allah. Kedatangan kerajaan Allah secara kitab suci katakan seperti itu. Tapi kalau buat saya pribadi, ya kedatangan kerajaan Allah ya sama aja identiknya ya Tuhan ada di dalam kita gitu. Ya kapan Tuhan di dalam kita? Ada dua asumsi, bisa dari sekarang Tuhan ada dalam kita, atau banyak sekali orang awam yang mengatakan bahwa ya nanti setelah kita meninggal kita ketemu Tuhan di alam akhirat, lepas itu neraka atau surga gitu. Ya itu kelamaan kalau enggak dari sekarang aja kita coba bagaimana melakukan firman yang Tuhan inginkan, dan kita percaya total kepada Tuhan dari saat ini, dari saat kita hidup di dunia ini, teman-teman. Nah ini saya bacakan, teman-teman. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Nah ini yang mesti mencamkan itu gitu. Jadi tanpa ada tanda-tanda lahiriah nanti ini itu nggak ada gitu. Ini firman yang katakan seperti ini gitu. Juga orang tidak. Nah ini kalau bicara tanda-tanda lahiriah sampai ke kiamat pun sama, teman-teman. Kiamat itu adalah tanda-tanda lahiriah kan, dunianya ambruk semua gitu. Nah ini firman katakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah gitu. Berarti memang ada di kita sendiri, teman-teman. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah ini yang tadi dikatakan kan di ayat 21-nya gitu ya, kitab Lukas pasal 17 ayat 21 nyatakan begitu. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ya kerajaan Allah itu ada di sana, kerajaan Allah itu ada di sini gitu. Bukan seperti itu, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kita, antara kamu gitu. Ya berarti kedatangan Tuhan itu tergantung dari kitanya sendiri, teman-teman. Persepsi kita gimana? Nah Pak Joshua katakan ya tergantung dari kita percaya nggak gitu, kita percaya kepada Tuhan secara total nggak, baik tubuh, jiwa, dan roh tuh. Kita benar-benar mendalami belum gitu pengertian Tuhan. Pak Joshua katakan seperti itu, dan memang cocok gitu dengan firman yang di ayat 21 ini gitu, bahwa
bahwa sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kita. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut gitu. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Nah ini jadi susah ditebak teman-teman. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia gitu. Zaman Nuh itu juga banyak yang ditolak gitu. Nabi Nuh katakan disuruh naik ke bahteranya, gak ada yang mau gitu. Jadi cuma keluarganya Nabi Nuh aja, Nabi Nuh, istri, anak-anaknya dan mantunya saja. Tidak ada orang lain teman-teman. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun gitu. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Nah ini ceritakan gitu teman-teman. Jadi manusia dunia itu mengharapkan dunia, hal-hal duniawi gitu. Tapi waktu zamannya Nabi Nuh itu ya akhirnya tenggelam semua teman. Kena air bah, tenggelam semua juga toh tidak dapat apa-apa gitu. Begitupun zamannya Lot gitu kan. Zamannya Lot itu juga sama. Ya kena hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua gitu. Jadi mereka turunlah hujan api dan hujan belerang ya dari langit dan membinasakan mereka semua. Toh juga tidak terbawa apa-apa, cuma Lotnya aja gitu, cuma Nabi Nuhnya aja. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Nah ini dinyatakan bahwa kita jangan terlalu terikat oleh hal-hal duniawi teman-teman, karena pada saatnya akan ditinggalkan semua gitu. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Nah ini nanti saya coba di sharing, akan saya coba berusaha jelaskan teman-teman. Ini kok jadi bingung sekali. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Nah ini kalau saya lihat di kitab bahasa gitu ya, nyawa itu apa sih? Oh nyawa itu perantara antara jiwa dan roh teman-teman, jiwa dan roh. Nah dimana kalau bicara dari sisi dari sisi rohani gitu, yang saya tahu itu bukan cuma jiwa dan roh aja, tapi ada tubuh gitu. Jadi ada tubuh, jiwa dan roh. Nah nyawa ini kalau secara bahasa kitab bahasa itu adanya di antara jiwa dan roh. Tapi kalau saya bilang secara rohani ya pasti jadi nyawa itu antara jiwa dan roh yang berdampak kepada tubuh gitu. Pasti ngait semua teman. Cuman perkataan nyawa itu begitu. Jadi kalau nyawa ini mati diambil ya berarti jiwanya, rohnya dan tubuhnya mati. Nah cuman kalau secara rohani, roh ini yang terus akan naik gitu. Dan akan nanti di akhir itu membawa jiwa dan tubuh yang baru teman-teman di langit baru dan bumi baru gitu. Ceritanya kurang lebih gitu, cuman nanti mungkin detail sekali ya mesti nanya mentor Rohani karena saya kurang mengikuti ini gitu. Cuma garis besarnya gitu teman. Jadi nyawa yang dikatakan di sini nyawa itu supaya nggak bingung, jadi ada nyawa yang terkait dengan jiwa dan ada nyawa yang terkait dengan roh. Yang saya maksud itu jadi nyawa ini bisa dua. Apabila nyawa ini terlalu ngaitnya dengan jiwa, berarti pikiran perasaan kehendak kita ini apakah ini maksudnya jadi akhirnya malah kehilangan nyawa gitu ya. Yang mestinya masuk ke dunia rohani, nyawanya berhenti di jiwa gitu. Nah tapi kalau orang yang rela kehilangan nyawanya, maksudnya nyawa di jiwanya, ya pasti nyawa ini akan masuk ke dalam roh gitu. Nah ini roh, nyawa ini yang menyelamatkan. Saya pengertian saya seperti itu teman-teman, tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman juga coba sharingkan dengan mentor-mentor ini, siapa tahu ada jawaban yang lebih tepat lagi gitu Pak.
itu apa sih maksudnya gitu, nyawa ini gitu. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah ini kalau cerita khusus di ayat 34 teman, ini kan ceritanya pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang mungkin yang paling wajar, yang paling umum kan pasangan suami istri kan. Jadi di sini dikatakan suami istri pun yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Berarti tidak ada kaitan gitu kalau suami istri di dunia ini seolah hidup berdua gitu, secara formality hukum hidup berdua, secara duniawi juga berdua. Tapi kalau bicara roh, ini ada konsekuensi bisa terpisah teman, tergantung dari pribadi si suami dan pribadi si istrinya. Jadi nggak bisa gitu suami istri satu paket ke bawah-bawah, nggak bisa. Dalam rohani itu ya urusan suami ya pribadinya suami terhadap Tuhan, urusan istri terhadap pribadinya istri terhadap Tuhan, gitu nggak bisa digandengkan teman. Secara hukum dunia bisa digandengkan, tapi kalau secara hukum rohani nggak bisa teman. Ya paling ya di mata Tuhan boleh suami istri itu satu gitu, tapi pertanggung jawabnya ya masing-masing gitu teman. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Di mana Tuhan itu? Di mana? Di mana ada Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Jadi ya Tuhan itu ya diibaratkannya seolah-olah ya Tuhan ya hadir gitu, hadir kepada orang-orang yang memang membutuhkan hidup dengan benar gitu. Ya Tuhan hadir gitu, akan hadir. Tuhan bakal mencari gitu keselamatan untuk orang-orang yang bagaimana bisa masuk ke dalam akhirat, di keselamatan kekal nanti gitu. Ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 17 ayat 20-37. Nah saya coba langsung aja lompat teman-teman ke kitab 2 Petrus teman-teman, supaya nanti bisa sharingnya kelamaan gitu. Kitab di 2 Petrus teman-teman, 2 Petrus pasal 3 teman-teman, ayatnya 1-16. Nah ini saya coba bacakan teman-teman, hari Tuhan ini, periklopnya judulnya hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu gitu. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsu gitu. Nah ini teman-teman jangan bingung nih, kalau zaman-zaman akhir seperti sekarang itu banyak sekali orang yang mengejek katanya gitu. Firman katakan mengejek-ejek bahwa ngejek-ngejek urusan orang yang berusaha hidup benar sesuai rohani gitu. Tapi ya akan diejek oleh orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu gitu, orang-orang dunia gitu, orang-orang yang berkeyakinan mungkin gitu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan Tuhan itu? Sebab sejak Bapa leluhur itu meninggalkan segala sesuatu, tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah ini kan kesannya kalau orang kan asumsinya begini dong, ya kapan sih gitu? Ya kalau bicara kedatangan Tuhan itu kan diibaratkan orang dunia kan kiamat teman. Kapan sih kiamat datang gitu? Kapan sih Tuhan datang gitu? Selalu orang dunia berpikir begitu. Nah yang tadi saya sharingkan di kitab Lukas 17 pasal 17 ayat 21 tadi, 21. Nah itu kan dikatakan memang ya kedatangan Tuhan itu tergantung dari kitanya sendiri. Kalau kita percaya Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, ya berarti sudah datang. Seperti yang sharing dengan Pak Yosua dengan saya yang pernah terjadi gitu. Nah ini tapi orang dunia kadang-kadang nggak mikir begitu teman. Jadi seolah ditunggui gitu, ditunggu kapan gitu, nggak buktinya nggak datang. Kata mereka tuh, diulang lagi, di mana kan janji tentang kedatangannya? Sebab sejak Bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tidak ada perubahan apa-apa kok. Nah, sampai udah berapa turunan leluhur kita meninggal juga nggak ada apa-apa. Ya mungkin teorinya kiamat itu nggak datang teman. Nah kiamat ya kalau secara duniawi dinyatakan kiamat itu untuk semua, tapi kalau bicara ke pribadi kita terhadap Tuhan ya masing-masing teman, bukan kiamat yang diartikan secara total itu.
Nah, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air gitu. Jadi udah ada gitu. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air pada zamannya Nabi Nuh kan. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman kebinasan orang-orang fasik gitu. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah ini kan kalau bicara firman Tuhan begitu tuh ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kenapa kiamat-kiamat nggak datang-datang itu ya dianggapnya kata orang-orang dunia yaitu kelalaian Tuhan gitu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat gitu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan halus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh nyalanya. Nah, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran itu. Ini cerita keselamatan akhirat teman-teman. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia gitu. Nah, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh yang selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya di semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya, itu ada hal sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah ini saya sudah bacakan kitab Lukas pasal 17 ayat 20-37 teman-teman, dan saya cross gitu dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 16. Nah, saya coba masuk ke dalam sharing saya teman-teman. Ini di dalam draft sharing saya teman-teman itu saya catat gitu. Banyak asumsi tentang kedatangan kerajaan Allah diidentikan dengan hari kiamat gitu, secara fisik dunia atau hari kematian kita. Ya kan ada banyak orang dunia katakan begitu teman. Jadi kiamat itu bisa kiamat memang kiamat datang gitu, atau kita meninggal ya. Apakah itu bicara kiamat yang bicara pribadi kita gitu. Nah biasanya kalau orang sudah bicara kiamat ya pasti terkaitnya dengan penghakiman Tuhan gitu saat itu. Nah padahal firman katakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tertulis pada Lukas yang 17 ayat 20 tadi gitu, bahwa tidak ada tanda-tanda lahiriah. Jadi kalau kita yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, lebih baik teman-teman beranggapan kiamat itu bukan kiamat secara lahiriah, dunia ambruk gitu, datang ambruk semua karena kiamat, atau kita meninggal gitu, secara lahiriah kita meninggal. Nah kalau menurut pengertian saya ya harusnya yang benar itu adalah kerajaan Allah datang, Tuhan datang itu ya harus kapan kita bisa percaya Tuhan gitu secara total, baik dari jiwa kita, dari tubuh kita, dari roh kita gitu. Yang bagaimana kita bisa percaya Tuhan datang gitu, memang ada dalam kita. Dan juga ya kita harus mendalami terus teman-teman pengenalan akan Tuhan gitu, untuk bisa lebih mampu mengerti maksud firman Tuhan dari sisi Tuhan gitu. Ya harus bisa lebih mampu melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki gitu. Nah apabila kita iman percaya kita sudah bisa ke level itu, totally kita percaya kepada Tuhan secara roh gitu, jiwa dan tubuh kita, dan juga kita sudah melakukan firman Tuhan seperti kedalaman, sesuai kedalaman pengertian firman Tuhan yang Tuhan kehendaki gitu. Ya harusnya ya kerajaan Allah itu ya sudah datang pada kita. Gak perlu harus menunggu kiamat
gitu. Nggak perlu harus ada penghakiman di akhirat, tapi dari dunia sekarang kita hidup pun kita sudah bisa berasumsi kerajaan Allah sudah datang bagi kita. Sehingga hidup kita teman-teman coba berjuang terus menerus akan bagaimana melakukan firman Tuhan ya, dengan meski ada di dunia ini gitu, untuk bagaimana kita persiapkan kematian kita yang nanti di langit baru dan bumi baru itu gitu. Ini pengertian ini saya sempat sharingkan dengan Pak Joshua teman-teman, yang saya pernah sharingkan itu ya seperti itu. Jadi jangan menunggu lagi gitu. Seharusnya sejak di dunia ini pun kita bisa mengalami hari kedatangan Tuhan. Cuman ini sifatnya pribadi masing-masing teman-teman. Nah, dan pada Lukas 17:21 yang tadi dikatakan gitu, jika juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini dan ia ada di sana gitu ya, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, di antara kita gitu. Jadi kadang-kadang orang bingung sendiri menunggu nanti apakah kedatangan kerajaan Allah itu datang itu sekarang gitu ya, di mana, di sana apa di sini, atau nanti di situnya di akhirat gitu ya. Itu firman katakan sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kita gitu. Jadi yang kembali dan dikatakan gitu ya, apabila kita percaya Tuhan gitu secara total dari sisi tubuh, jiwa, roh, dan juga kita mengenali firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan kedalaman dari pengenalan pengertian dari sisi Tuhan gitu, yaitu kerajaan Allah sudah datang gitu. Jadi Tuhan sudah datang kepada kita. Tidak perlu harus kita tunggu-tunggu nanti kiamat atau nanti kita menghadap Tuhan di alam akhirat. Justru buang waktu teman-teman. Jadi lebih baik dari sekarang ada pengertian seperti ini sehingga kita maksimal melakukan firman Tuhan gitu. Apa yang Tuhan perintah peraturannya kita jalankan dari sekarang teman-teman, untuk mengumpulkan yang bekal di akhirat nanti gitu. Tapi kalau kita tidak ada pengertian seperti ini, jadi kadang-kadang kita ragu sendiri teman. Tetap mencari di sana di sini, tetap seperti itu gitu. Karena memang firman katakan seperti itu gitu. Nah, kerajaan Allah di antara kita yang mau percaya Tuhan dan firman-Nya, dengan mau mengenal dan mau serta mampu mengerti dan juga mau serta mampu melakukan firman Tuhan gitu. Untuk mampu kita butuh menghidupkan roh Tuhan di dalam kita sebagai kuasa Tuhan untuk membuat kita mampu mengerti dan mampu melakukan dengan benar gitu, sebagai wujud yang kerajaan Allah sudah ada dalam kita. Nah, itu perlunya itu teman-teman. Jadi kita butuh percaya gitu, kita butuh percaya Tuhan secara total, dan kita butuh melakukan firman Tuhan juga secara total. Yaitu karena asumsi bahwa apabila kita seperti itu ya berarti kerajaan Allah sudah datang. Berarti kita bisa prepare well gitu. Kita bisa persiapan lebih benar gitu ya untuk ya menjelang nanti di akhirat nanti gitu teman. Yang seperti Tuhan katakan, Tuhan janjikan itu gitu. Nah, firman di kitab Lukas 17:33 teman-teman. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan ia akan menyelamatkan nyawanya. Nah, ini kalau tidak kita detailkan, bingung sendiri teman. Ini kan maksudnya apa gitu? Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ya ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan, berarti kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Lah, yang mana ini nyawa dengan nyawa gitu? Nah, arti kata nyawa saya coba tadi usil cari di kitab bahasa gitu. Ya, nyawa itu gabungan antara jiwa dan roh gitu. Gabungan antara jiwa dan roh. Nah, sebenarnya di kitab bahasa juga ada tulisannya kaitannya jiwa, roh, dan tahu-tahu lompat ke fisik gitu, ke tubuh gitu. Jadi ya mirip-mirip di rohani juga katakan begitu gitu. Ya, bahwa kita ini manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Manusia itu memang secara rohani begitu teman. Nah, jadi kalau saya masuk ke dalam firman di kitab Lukas 17:33 ini gitu yang bicara nyawa itu, ya saya coba asumsikan nyawa itu ada di antara jiwa dan roh, di mana nanti nyawa ini dengan jiwa dan roh pasti terkait dengan tubuh teman. Jadi 4 unsur itu pasti tertarik gitu. Nah, tapi karena di firman Tuhan biasanya nyawa itu ya cuman lebih dideklar dengan jiwa dan roh saja gitu. Berarti di sini ya di perantaraan jiwa dan roh, nyawanya gitu. Nah, dan di sini arti kata nyawa dalam kitab bahasa adalah gabungan antara jiwa dan roh serta tubuh, di mana ya jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Itu yang namanya jiwa teman-teman. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Itu jiwa gitu. Nah, sedangkan yang dapat
di apa yang dapat binasa gitu. Jadi cerita kalau cerita pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu ya ujung-ujungnya ya bisa urusannya dengan kebinasaan gitu. Nah, sedangkan cerita yang namanya roh gitu, roh itu kalau tadi kan jiwa gitu, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak yang bisa binasa gitu. Sedangkan roh itu adalah pikiran, perasaan serta kehendak Tuhan seperti tertulis dalam firman Tuhan gitu. Nah, sedangkan roh itu pengertian saya seperti itu. Jadi kalau jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak kita gitu yang bisa binasa, sedangkan roh itu adalah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang tidak bisa binasa gitu, yang kekal gitu, yang ada ditulis di dalam firman Tuhan, yang menyelamatkan nyawa dan tubuh baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, ini jadi kalau nyawa ini kita bagi dua, teman, nyawa yang terkait dengan jiwa, ya berarti kalau kita pegang jiwa ya akan membinasakan gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, apabila nyawa ini pegangnya roh gitu ya, itu menyelamatkan. Itu saya asumsikan di kitab 17, di kitab Lukas pasal 17:33 itu seperti itu. Jadi nyawa yang satu kebawa ke jiwa, yang satu nyawa yang kebawa ke roh gitu. Nyawa yang kebawa ke jiwa ini bisa mematikan gitu, ya membinasakan. Tapi kalau nyawa yang kebawa roh ini yang menyelamatkan. Pengertian saya seperti itu. Mudah-mudahan nggak salah, teman. Jadi ini nanti nyawa ini yang terkait dengan jiwa dan nyawa ini yang terkait dengan roh. Ya ini pasti gitu kalau terkait juga akan dengan tubuh gitu, karena memang satu unsur satu di manusia itu seperti itu, jadi satu, teman-teman. Nah, banyak orang yang hidup menuruti hawa nafsu yang sanksi dengan janji-janji firman Tuhan gitu, teman-teman. Jadi malah jadi menyaksikan, yaitu yang tadi firman tadi katakan, ya kapan sih gini, kapan sih gitu, sanksi banget gitu. Banyak orang yang hidup menuruti hawa nafsu yang sanksi dengan janji-janji firman Tuhan, dan Tuhan sudah tuliskan gitu. Kalau kita mau kupas lebih dalam, teman-teman, coba kita kembali melihat ke kitab 2 Petrus tadi, teman-teman. Kita lihat di 2 Petrus pasal 3 ayat 9, teman-teman. Ya, pasal 3 ayat 9. Di sini dikatakan Tuhan tidak lalai. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, teman-teman. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini kalau saya universal, saya balik kamunya menjadi kita, teman-teman. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Tuhan sabar terhadap kita gitu ya, karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, jadi asumsi Tuhan seperti itu, teman. Kenapa Tuhan seolah seperti lalai menepati janji, seperti menunda-nunda janjinya? Ya karena Tuhan nunggu kita gitu. Tuhan itu bagaimana supaya bisa menunggu kita, supaya bisa diselamatkan gitu. Tuhan itu sabar gitu menunggu kita supaya kita mendapatkan keselamatan, supaya mendapat petuaian daripada janji Tuhan ini. Tapi kalau Tuhan buru-buru gitu menepati semua janji-janji Tuhan, yang dikhawatirkan kitanya nggak kebagian, teman-teman. Nah, adapun waktu Tuhan menunggu kita, nah kita asumsikan kok orang dunia, padahal Tuhan lagi menunggu kita gitu. Ya, kok kita malah komplain, kok orang-orang dunia kok pada enak-enak aja sih, tuh nggak apa-apa. Sejak zamannya dari leluhur mereka gitu-gitu itu nggak apa-apa. Padahal bukan yang Tuhan lihat itu orang-orang dunia yang dipenuhi dengan hawa nafsu, tapi yang Tuhan lagi lihat itu, Tuhan sedang tunggu itu adalah kitanya sendiri. Ya karena kitanya ya belum bisa berubah gitu, sehingga Tuhan seolah kesannya panjang sabar menunggu kita. Maksud dari pengertian saya di ayat 9 itu teman-teman. Jadi jangan kita komplain Tuhan kok nggak menepati janji, lalai atau apa, bukan gitu. Karena Tuhan nggak peduli orang dunia yang hidup dengan
kepenuhan nafsu duniawi, ya Tuhan butuh itu kitanya gitu. Ya kitanya kapan gitu siap untuk bisa menerima janji Tuhan, bukan orang dunianya gitu. Orang dunia tidak menerima janji Tuhan. Orang dunia menerima ya janji-janji dunia yang mereka ciptakan sendiri gitu. Tapi kalau bicara janji Tuhan kan kita menunggu gitu. Kapan janji Tuhan itu? Ya Tuhan bilang begitu. Ya Tuhan menunggu kita gitu, dengan sabarnya. Ya Tuhan bukan mengendaki kita mengcompare atau membandingkan kenapa orang dunia begitu, jadi kebalik teman-teman. Jadi Tuhan itu panjang sabar karena kita belum mampu ya untuk bisa memenuhi janji Tuhan gitu. Ini yang mesti kita koreksi. Nah, kedua teman-teman, seperti juga yang ditulis di 2 Petrus gitu. Ya, di 2 Petrus juga gitu. Ya, ini kan kalau kita bicara di 2 Petrus pasal 39 dan 2 Petrus 3 pasal 14, agar penundaan janji Tuhan itu kan adalah sebagai kesabaran Tuhan bagi kita yang untuk memperoleh keselamatan akhirat. Sebenarnya kan itu gitu. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa di kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9 itu kan kita Tuhan panjang sabar gitu menunggu kita. Nah, sekarang kalau kita bicara di kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 14-nya gitu. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia. Nah, ini saya coba di universal lagi. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kita harus berusaha supaya kita kedapatan yang bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Tuhan. Nah, ini kembali lagi, jadi ya kita harusnya saat menunggu gitu, menunggu kerajaan Allah datang, menunggu janji-janji Tuhan itu datang gitu. Ya kita itu harus kembali lagi seperti ayat ini katakan gitu. Kita harus berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan gitu. Nah, ini berarti kan kita mesti koreksi diri, apakah kita masih bercacat dan bernoda gitu. Apa sih bercacat dan bernoda? Selama tidak melakukan firman Tuhan, ya berarti bercacat dan bernoda, bahkan berdosa teman-teman. Nah, ini yang kita harus terus geluti terus, bagaimana kita harus terus-menerus mengenal akan firman Tuhan, bagaimana kita harus mampu mengerti firman Tuhan secara terus-menerus, dan kita juga harus mampu melakukan firman Tuhan teman, supaya kita tidak bercacat dan bernoda gitu. Waktu kita tidak bercacat dan bernoda berarti kita tidak berdosa. Waktu kita berdosa ya berarti kita akan masuk ke keselamatan akhirat. Dan balik lagi, biasanya kalau kita udah bicara alam akhirat itu sasarannya adalah surga, ya kembali lagi kita tinggal bicara mau berhenti sebagai pelaku firman yang hanya sebagai warga surga, atau kita menjadi mengajarkan firman atau memberitakan firman untuk bisa menjadi tim dari kerajaan surga tersebut. Mudah-mudahan pagi ini sharing ini bisa ditangkap teman-teman. Jadi kerajaan Allah ini ya, kalau saya bisa asumsikan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, kerajaan surga, ya bahkan saya bisa asumsikan ya kapan sih Tuhan hadir di hati kita gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.